Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selamat TV? Senang sekali saya Dwi Widianita dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Up to Date memberikan info terkini. Nah pemirsa, di edisi Up to Date kali ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Saiful Hadi Maafi. Ya, halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak ya sudah bersedia menjadi narasumber Selamat TV kali ini. Nah pemirsa dan juga Bapak Saiful, adapun tema yang akan kita bahas di Up to Date kali ini adalah mengapa perempuan terlibat aksi terorisme. Nah, yang mana baru-baru ini kita dikejutkan atau dikemparkan dengan aksi terorisme yang mana ada sepasang suami dan istri yang melakukan aksi bom bunuh diri. Ya, di Gereja Katedral di Makassar. Nah, ini pemirsa Selamat TV ini di rumah. Untuk Bapak sendiri menanggapi hal tersebut seperti apa, Pak? Iya. Nah, tentu yang pertama kita prihatin. Benar. Kok masih aja hal itu terjadi di negeri kita? Saya prihatin karena tidak ada yang diuntungkan. Baik si pelakunya maupun agama kita sendiri, juga bangsa dan negara terasa malah merugi dengan adanya hal yang seperti itu. Nah, jadi yang pertama ya prihatin. Benar sekali. Itu pandangan saya yang pertama. Yang berikutnya, untuk apalah mereka itu melakukan sesuatu yang justru secara kasat mata melahirkan kerusakan-kerusakan. Sedangkan sesuatu yang tidak ada gunanya saja, kata Rasulullah, janganlah dibuat. Karena itu merugikan dirinya, apalagi yang sifatnya merusak. Benar. Ya, sebagai seorang muslim kita mengucapkan tarji' innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang ya. Dan kalau boleh dibilang aksi tersebut ini bisa dikatakan aksi radikalisme seperti itu ya, Pak? Radikal itu kalau kami memahaminya bias ya. Bukan hanya pada satu kelompok atau perorangan, tapi semua orang bisa melakukan radikalisme. Saya khawatir nanti di framing radikal itu seolah-olah muslim. Benar. Ya. Nah, padahal yang namanya radikal itu semua orang, semua agama bisa melakukan hal-hal yang, kalau radikal itu diartikan secara negatif ya. Kita bisa saksikan bukan hanya di negeri kita, tapi juga di negara-negara di dunia, hal-hal yang bersifat radikal itu kan tetap saja terjadi. Benar. Seperti adanya penindasan kulit hitam di Amerika, di Eropa dan lain sebagainya. Yang tentu kita paling sesalkan manakala itu dilakukan oleh seorang yang beriman. Benar. Atau seorang muslim. Karena sejatinya orang yang beriman itu adalah al-mu'minu man aminan nasu ala amwalihim wa anfusihim. Orang yang beriman itu adalah orang di mana manusia pada umumnya merasa aman, baik soal dirinya maupun soal hartanya. Nah, kalau yang terjadi di Makassar itu kemarin, itu justru menimbulkan ketidakamanan. Benar. Nah, sehingga kita bertanya, imannya di mana? Apalagi juga hanya muslim. Kalau muslim itu kan dalam hadis Rasulullah itu al muslimu man salima al muslimuna bilisanihi wa biyadihi. Orang muslim itu adalah orang di mana orang muslim lainnya menjadi selamat disebabkan perkataannya dan ulah tangannya atau perbuatannya.
Tapi kalau yang terjadi seperti di Makassar kemarin atau di tempat-tempat lain, ya kita juga bisa menyimpulkan bukannya keselamatan yang terjadi itu. Benar. Bahkan membahayakan dirinya sendiri, membahayakan orang lain, dan membahayakan juga framing terhadap agamanya sendiri. Itu. Nah, kira-kira itulah kalau dari Bapak. Iya. Nah ini kan, selanjutnya kalau tadi kita sudah membahas mengenai kasus sepasang suami istri yang melakukan aksi bom bunuh diri itu, Pak. Ini ada aksi yang terbaru, yang mana ada seorang wanita yang datang ke Mabes Polri, yang mana dia melakukan serangan di sana dan membawa senjata api. Dan ada sepucuk surat wasiat yang ditinggalkan. Ini kan banyak beredar di media sosial gitu, Pak. Nah, beliau mengatakan bahwa ingin berjihad gitu. Nah, kalau menurut Bapak itu pandangannya seperti apa, Pak? Iya, Masya Allah. Ya, laki-laki atau perempuan itu masing-masingnya punya nalar ya. Masing-masingnya punya pemahaman, punya keyakinan. Sekali lagi, kalau keyakinannya melahirkan kerusakan seperti itu adalah pemahaman atau keyakinan yang tidak sesuai lah dengan pesan Islam yang pengennya damai, yang pengennya rukun. Ya. Karena di dalam Islam menyikapi orang kafir atau orang yang disebut non-muslim ya. Kalau menurut saya ini bahasa kafir itu lebih lembut. Karena kafir itu kafir, hanya menutup, tidak mau terima agama kita. Kalau non-muslim itu kan tidak menyelamatkan bahasa pengertiannya ya. Artinya lebih tidak familiar. Yang familiar itu justru kafir itu ya, kafir itu. Itu dalam Islam kan ada 4. Kalau memang kafir itu menyerang kita, memang kita harus lawan. Tapi kalau yang kafir itu mengadakan perjanjian, umat Islam harus mentaati perjanjian itu, namanya mu'ahad. Nah, ada lagi orang kafir itu yang mustakmin, yang minta suaka sama kita, mesti kita lindungi. Dan ada lagi yang memang sudah hidup bersama kita, damai, dia tidak ganggu kita. Itu disebutnya zimmi. Kata Rasulullah, man adza zimmiyan fa ana khosmu. Siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim yang zimmi, yang mau damai, itu sayalah musuhnya, kata Rasulullah. Begitulah pesan Islam. Jadi baik laki-laki maupun perempuan mesti mengindahkan ini. Tapi kalau memang mereka itu melakukan penyerangan, lain lagi. Dan umat Islam ini tidak pernah ada menyerang. Dari dulu tidak pernah menyerang. Adanya defensif. Rasulullah pun yang dibuatnya adalah bertahan saja. Karena diserang oleh orang Quraisy, diserang oleh rombongan Abu Jahal, ya terpaksa melawan. Tapi kalau nyerang, mendahului itu tidak. Sampai sekarang pun masih ada keputusan bersalah untuk orang yang mendahului menjatuhkan tangan. Benar. Gitu. Jadi kalau Islam itu adalah damai. Tapi juga kita berharap jangan hanya umat Islamnya saja yang mau damai, mentang-mentang umat Islam ini cinta damai, lalu kita saja yang dituntut damai, mereka tidak mau melakukan damai. Nah, seperti di beberapa tempat aja masjid yang dibakar. Benar sekali. Ada kelompok Islam yang teraniaya misalnya. Sehingga ya dia khawatirkan kalau yang normal pemahaman Islamnya cukup banyak ya mungkin damai, tapi kalau yang sifatnya emosional sehingga melakukan hal-hal yang bersifat agresif itu. Yang katanya radikal segala macam itu. Tapi ajaran Islam tidak seperti itu. Sehingga kalau ada yang melakukan itu bukan Islamnya, itu pribadinya. Tapi pribadinya ini mungkin saja
termotivasikan oleh adanya ketidakadilan, misalnya seperti itu, adanya ketidakseimbangan. Karena itu kepada semua pihak, bukan hanya kepada si pelaku yang disebut radikal ini, baik muslim maupun non-muslim, tapi yang menciptakan suasana ketidakadilan juga, siapapun dia orangnya, ayolah semuanya. Kalau memang sebagai seorang individu, lakukan yang baik untuk orang. Kalau dia sebagai seorang kuat di bidang ekonomi, kekuatan ekonominya untuk pemerataan. Kalau dia sebagai orang yang punya kekuasaan, kekuasaannya digunakan pula untuk keadilan. Sehingga dengan demikian, hal-hal yang seperti ini tidak akan terjadi. Itu kira-kira dari Bapak. Iya, memang kalau kita berbicara mengenai terorisme itu terkadang ada orang-orang yang belum memahami, wah ini Islam ini kerjanya itu kan, itu banyak sekali Ustadz yang seperti itu Pak. Nah padahal hanya segelintir orang yang melakukannya, itu jadi kena imbas semua gitu. Ya Pak, kita bisa break sebentar Pak ya, nanti kita lanjut lagi. Ya pemirsa Selamari TV, jangan beranjak kemana-mana karena Widi akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Widi dan juga Bapak Saiful di edisi Up to Date kali ini. Dan tentu saja kita masih akan membahas perbincangan kita kali ini. Nah Pak, tadi kan kita sudah membahas mengenai teror yang dilakukan oleh beberapa orang itu, yang mana memberikan dampak yang sangat negatif terhadap agama Islam seperti itu. Yang mana mereka mengutamakan atau menamakan aksi mereka adalah jihad. Nah, sebenarnya Pak, jihad itu memiliki makna seperti apa Pak? Iya. Jihad itu secara etimologi artinya berjuang, berkesungguhan untuk menegakkan satu kebenaran. Itu secara etimologi, secara bahasa. Kalau yang diberjuangkan itu adalah kalimat Allah, ya tentunya berjuang untuk agama. Benar. Kalau berjuang itu untuk merebut satu kemerdekaan, artinya berjuang untuk kebangsaan. Kalau jihad itu adalah untuk menegakkan aturan-aturan bernegara, artinya jihad itu untuk menegakkan konstitusi. Nah, itu pengertiannya secara bahasa. Nah, tapi aplikasi daripada jihad itu, kalau menurut sabda Rasulullah itu, al-mujahidu man jahada nafsahu wa malahu li ta'atillah. Orang yang berjihad itu adalah yang memperjuangkan dirinya, memperjuangkan hartanya. Bisa juga diartikan hartanya itu digunakan, fisiknya digunakan, tapi bukan untuk dibunuh, tapi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita tahu jihad itu. Dan memang jihad itu sendiri merupakan satu ujian untuk siapapun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menilai hambanya. Ada nggak perjuangannya untuk di jalan Allah, atau cuma numpang hidup aja? Nah, hidup di atas buminya, makan rizki Allah, minum air kepunyaannya, bahagia dengan keluarga juga ciptaan Allah, tapi dia tidak ada kesungguhan untuk menegakkan suatu kebenaran yang diridhoi oleh Allah, malah justru melakukan kerusakan-kerusakan. Nah, itu di dalam Al-Quran banyak sekali itu. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Banyak sekali orang-orang ini yang berharap selamat dunianya, selamat akhiratnya,
tapi belum pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat apa yang diridhoi oleh Allah. Itu pengertian daripada jihad. Tapi jihad itu sekali lagi bukan untuk melakukan kerusakan. Ya, bukan untuk merugikan dirinya dan orang lain. Apalagi membebani agamanya. Jihad itu adalah untuk beribadah, untuk taat, untuk turut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu pengertiannya itu. Nah, selanjutnya Pak, kalau untuk wanita sendiri, bagaimana sih Pak jihad yang bisa dilakukan untuk kaum wanita seperti itu Pak? Iya. Ada beberapa hadis untuk wanita berjihad ini. Dari Siti Aisyah, Rasulullah mengatakan jihad bagi seorang perempuan itu adalah haji dan umroh yang mabrur. Itu. Ada lagi seorang wanita mewakili seluruh wanita-wanita sahabat Rasulullah menghadap Rasulullah bahwa laki-laki ini banyak berjihad. Mereka itu sholat, mereka itu puasa, sama dengan kami wanita, sholat, puasa. Terus laki-laki berjihad, sedangkan kami tidak. Tidak pergi ke medan perang untuk menahan serangan orang-orang kufar itu tadi. Benar. Kami hanya di rumah saja. Kata sahabat perempuan yang mewakili semua perempuan sahabat itu, saya minta izin ya Rasulullah, kami pengen berangkat juga jihad. Gitu. Apa kata Rasulullah? Jihad kamu yang sejatinya bukan ke medan perang, tapi tetap di rumah mentaati suaminya, urus suaminya. Gitu. Taat manakala ada perintahnya, taati. Kemudian manakala suaminya ada di rumah, bahagiakan dia. Manakala ada hartanya, jagalah harta suami itu. Manakala ada kekurangannya, tutupilah rahasianya itu. Manakala ada kelebihan dari suami itu, syukurilah dia, junjung tinggilah dia, sehingga dia jadi bahagia setelah lelah dari luar mencari rezeki, mencari nafkah, pulang ke rumah tengok istrinya mudah senyum, dengan ikhlas melayaninya, merawatnya, sehingga rumahnya jadi surga. Itulah jihadnya wanita sebenarnya. Masya Allah. Gitu. Iya. Jadi memang banyak sekali jalan bagi istri-istri di rumah ya kalau mau berjihad ya Ustadz ya. Oh iya. Ya, jadi ini untuk wanita-wanita di rumah cepat-cepat cari suami. Oh iya. Berjihad. Iya. Ustadz, selanjutnya ini Widi mau nanya nih Ustadz, ini bagaimana sih Pak cara bagi kita untuk mengantisipasi tindak kejahatan radikalisme gitu yang sempat tadi kita bahas itu? Iya, seperti saya kemukakan di atas, ini bukan hanya tugas kita, tapi tugas semua komponen bangsa. Gitu. Secara individu jangan kita melakukan kerusakan. Secara organisasi tidak boleh juga melakukan keonaran. Gitu. Bagi mereka yang punya kekuatan ekonomi, jangan digunakan kekuatan ekonominya untuk mengeksploitasi. Benar. Gitu. Kemudian yang berkuasa juga, siapapun dia, penegak hukum ke, ahli politik ke, penguasa ke, bagusnya tegakkan keadilan. Nah, sudah lengkap di Pancasila itu. Kalau semua komponen ini menegakkan ketuhanan yang Maha Esa, coba dimotivasi umat Kristen, jalankan Kristen sebenarnya. Benar. Umat Muslim, jalankan keislaman yang sebenarnya. Begitu juga agama yang lain. Lalu kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk menjaga jangan sampai timbul radikalisme itu, tegakkan kemanusiaan, tegakkan keadilan, tegakkan keadaban. Selesai negara ini. Persatuan Indonesia, jangan selalu selesai dengan hukum, selesai dengan hukum. Hukum belum tentu menegakkan keadilan. Ya.
Tapi keadilan itu bisa diambil dari keadaban. Keadilan itu bisa diambil dari kebijakan. Benar. Gitu. Kalau selalu dengan hukum-hukum, mending kalau hukumnya benar. Benar. Nah, kalau hukumnya tidak benar, coba sebagai orang yang katanya kita ini sudah berpancasila, coba Pancasila itu ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan. Rakyat ini dipimpin oleh hikmah, bukan dipimpin oleh kekuasaan. Benar. Kalau dipimpinnya bukan oleh hikmah, dipimpinnya oleh kekuasaan, tidak mustahil ada ketidakpuasan sehingga siapapun bisa melakukan yang disebutnya radikalisme itu. Sehingga keadilan bagi seluruh rakyat itu enggak dapat. Jadi jangan sekadar memframing satu golongan, satu komponen bangsa saja. Kita harus semuanya ke situ. Benar. Baru dengan sendirinya tidak akan terjadi Benar ketimpangan, tindakan yang nyimpang, ketimpangan tidak terjadi, penyimpangan juga tidak terjadi. Itu kalau menurut saya. Iya, karena kalau kita berbicara mengenai radikalisme memang tidak akan selesai, Pak ya. Nah, Tetapi dengan kita bersama-sama, semua golongan bersama gitu kan, itu insya Allah bisa hilang paham seperti itu, Ustadz ya. Iya. Oke Ustadz, kita bisa break sebentar Pak ya. Oke. Nah pemirsa Selamat Hari TV, ini pembahasannya ini sangat menarik dan jangan beranjak kemana-mana karena Widi akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Widi dan juga Bapak Saiful di edisi Up to Date kali ini. Nah pemirsa, tentu saja kita akan melanjutkan pembahasan kita kali ini seputar terorisme gitu. Nah Pak, saat ini penyebaran aksi terorisme diduga ada organisasi yang mendalangi aksi tersebut gitu. Nah kita sebagai warga Indonesia gitu kan, bagaimana sih Pak cara kita untuk memilih organisasi-organisasi yang baik dan benar gitu agar kita tidak terjerumus ke dalam kegiatan atau paham yang tidak baik seperti itu? Iya. Ya, tentu semakin prihatin kalau tindakan teroris itu terkoordinir oleh satu organisasi. Ya, itu malah lebih masif namanya ya. Iya. Ya, itu sangat prihatin lagi. Tapi setiap akibat itu pasti ada sebabnya. Benar. Kita jangan hanya melihat bocoran rumah, tapi tengok mengapa rumah itu bocor. Jangan-jangan gentengnya itu pecah. Ya, mengapa adanya individu, mengapa adanya organisasi yang sampai melakukan yang seperti itu? Ini mungkin ada penyebabnya. Nah, penyebab-penyebab inilah yang saya maksudkan di atas tadi tuh. Jangan terjadi seperti zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah itu orang besar makan yang kecil. Itu yang menjadi penyebab. Orang kaya menghina orang yang tidak punya. Orang pinter mengolok-olok orang yang tidak pinter. Perempuan hanya menjadi komoditi kehidupan, jadi kejaran si raja mata uang. Sehingga orang-orang yang di bawah itu ada merasa ketidakpuasan. Benar. Itu jadi kita ini sudah Muslim, agama lain sudah ada, Pancasila sudah kita sepakati. Ya, kalau memang itu dijalankan dengan sebaik-baiknya, jangan cuma sekedar dijadikan falsafah, dihafal oleh anak-anak yang baru tamat SD. Orang yang salah dari berkendaraan disuruh ngapal Pancasila, itu barangkali bagus-bagus saja, tapi aplikasinya itu loh yang mesti dilaksanakan. Kita ini sudah lengkap perangkatnya, agama ada, prinsip kehidupan bangsa yang disebut Pancasila tadi, itulah mesti diamalkan. Undang-undangnya sudah ada. Nah,
Tapi kalau masih terjadi hal-hal yang menyebabkan orang nggak puas sampai terorganisir, ini kita prihatin ini kita prihatin. Sekali lagi, yang terorganisir itu kan bukan hanya satu orang atau satu kelompok. Malah lebih khawatir lagi kalau ini menjadi bahan fitnah. Benar. Nanti kambing hitam yang dicari itu. Padahal yang melakukan seperti ini masih banyak lagi, seperti yang terjadi di Papua. Apa namanya itu ya? Organisasi apa namanya itu? Pengacau apa ya? Itu kenapa di Papua itu terjadi? Makanya mungkin Pak Jokowi juga mengupayakan pembangunan di sana lebih gencar itu supaya meredakan ini. Iya benar. Ya, kita juga sepakat kalau kita ini mau nyikapinya. Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa terorisme itu, radikalisme itu tidak ada dari ajaran agama pun. Itu sudah bagus. Nah, kita jangan membuat-buat fitnah. Kaget kelompok itu itu yang tukang ngompori Lah ini makin jadi keruh di negeri ini. Itu yang paling tidak boleh terjadi di negeri kita ini. Kalau ada permasalahan, kembali lagi kepada ketuhanan yang Maha Esa, ayo kita rembuk, kita saling mengingatkan, jangan saling tuding, jangan saling hukum, jangan saling kuasa. Coba persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu selesai dunia ini. Kira-kira. Iya. Nah, selanjutnya Pak, apa sih upaya yang dapat kita lakukan gitu untuk terhindar dari kejahatan terorisme? Ya itu tadi, termasuk upayanya itu negakkan secara konsekuen, ya. Pancasila itu tegak udah beres lah itu. Kami pernah menjadi ketua FKUB di Kota Lubuk Linggau ini. Kami pernah berembuk dengan semua orang agama, baik Kristen, Buddha, Hindu, punya prinsip. Setuju enggak kalau kita ini konsekuen dengan Pancasila itu? Dari sisi ketuhanan yang Maha Esa, kita ini orang beragama, beda-beda pahamannya, tapi ada yang sama pemahamannya. Yang beda diamalkan sendiri-sendiri, yang sama kita laksanakan secara bersama sampai ke tingkat nasional. Setuju nggak? Setuju kok mereka. Tinggal cari wasitnya baik sekarang. Wasitnya baik. Apa yang setuju? Kita tidak boleh mabok-mabokan. Benar. Kita tidak boleh berzina sehingga duit yang ada pun nggak cukup untuk biaya zina, akhirnya ngerampok, akhirnya membunuh, ngerampas. Iya. Kita tidak boleh lagi berjudi segala macam. Ini semua agama sama. Kalau sudah hilang yang namanya berjudi, yang namanya berzina, yang namanya mabuk-mabukan, tinggal hanya butuh kehidupan, nggak mahal biayanya. Karena biayanya murah, nggak sampai hati nak membunuh tetangga. Benar. Nggak sampai hati nak ngerampok. Karena untuk makan murah kok. Yang sanggup membunuh, sanggup merampas ini karena untuk biaya candu inilah. Zina itu termasuk candu, jangan ya dianggap nggak candu, candu itu. Jadi semua orang beragama setuju. Nah, hal yang berbeda amalin masing-masing. Tinggal ada wasitnya yang adil, tidak boleh saling gesek. Begitu, selesai. Insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan terwujud di negeri kita. Ya, terima kasih Pak Saiful sudah menjadi narasumber di Up to Date kali ini. Mungkin next time kita bisa bertemu lagi Pak ya. Insya Allah, siap. Nah, pemirsa Selampari TV, itulah tadi pembahasan Widi dan juga Bapak Saiful selaku Ketua MUI Kota Lubuk Linggau dan juga pendiri Pesantren Arisalah dan juga Mazroilah Kota Lubuk Linggau. Nah, pemirsa Selampari TV di rumah, jangan lupa untuk terus menyaksikan Up to Date hanya di Selampari TV punya kita Gale. Saya Dwi Widianita, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.